Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ya, pada pagi hari ini kita akan membahas kembali berkenaan dengan kasih. Sepanjang bulan Februari ini kita akan membahas tentang kasih dan tentu ini menjadi satu keseriusan bagi kita. Bagaimana kita bukan saja memahami, mengetahui, tapi bagaimana kita hidup di dalam kasih itu. Secara khusus pada pagi hari ini bertepatan dengan tanggal 14 Februari begitu ya. Lalu kita bicara soal kasih Valentine, apakah itu kasih eros? Ini menjadi satu pertanyaan bagi kita. Dan nanti kita akan melihat bagaimana perspektif Alkitab melihat hal itu. Karena tidak sedikit orang juga, saya nggak mau merayakan lah. Karena itu bukan hari raya gerejawi misalnya gitu ya. Saya nggak mau merayakan karena itu bukan hari raya yang resmi. Itu bagian dari hari raya yang diadopsi dari nilai-nilai atau budaya-budaya kekafiran, apakah demikian begitu ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk melihat bagian ini saya membawa kita untuk membaca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama saya membawa kita membuka dari kitab Hakim-Hakim, pasti kita sudah mengetahui bagian ini, mengetahui akan kisah ini, kisah seorang perkasa, kisah seorang yang besar ya, Simson. Dari Hakim-Hakim pasal yang ke-14. Hakim-Hakim pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Saya tidak akan mengeksposisi bagian ini, tapi ada beberapa hal yang perlu kita lihat nanti. Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, membaca ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Perkawinan Simson dan teka-tekinya. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari seorang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Tapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya. Tapi tidak diceritakannya kepada ayahnya dan ibunya apa yang dilakukannya. Maka pergilah ia ke sana lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu, sebab Simson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu kembalilah dia ke sana berkawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikannya juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di sana. Sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang juga. Ketika mereka melihat dia, dipilihlah 30 orang kawan untuk menemani dia. Kata Simson kepada mereka, aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabnya yang tepat kepadaku dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung dan menebaknya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran kepadaku. Kata mereka kepadanya, katakanlah teka-tekimu itu supaya kami dengar.
Lalu berkatanya kepada mereka, dari yang makan keluar makanan, dari yang keluar manisan. Pada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki. Pada hari ketujuh berkatalah mereka kepada istri Simson, bujuklah suamimu, supaya diberitahukannya kepada kami jawab teka-teki itu. Kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta seisi rumah ayahmu. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin? Tidak, bukan. Lalu menangis istri Simson itu sambil memeluk Simson katanya, kau benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku. Suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsa, tetapi jawabnya tidak kau berikan kepadaku. Jawabnya kepadanya, sedangkan kepada yang sudah ibuku tidak kuberitahukan, masakan kepada akan kuberitahukan. Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya selama ke-7 hari. Mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ke-7 diberitahukannya kepadanya karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Lalu pada hari yang ke-7 itu, sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa? Jawabnya kepada mereka, kalau kamu tidak membajak dengan lembut betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-teki. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga menyala-nyala. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya sama-sama. Maka diberikanlah istri Simson itu kepada kawannya, bekas pengiringnya. Kemudian kita melihat satu bagian dari Kidung Agung pasal 8 ayat yang ke-7. Satu ayat saja kita baca sama-sama. Kidung Agung pasal 8 ayat 7. Kita baca sama-sama. Kidung Agung pasal 8 ayat 7, 1, 2, 3. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, cinta siapa sih yang mengundangnya untuk datang di dalam kehidupan seseorang, lalu ia membagi cinta itu kepada orang lain? Siapa yang mampu membendungnya? Oleh sebab itu menjadi sesuatu yang sangat menarik di dalam bagian yang telah kita baca tadi. Sekilas kita melihat bagaimana sebetulnya ketika kita memahami hari yang disebut dengan hari kasih sayang atau hari Valentine. Memang ketika kita membaca artikel-artikel, ada banyak yang menuliskan sebetulnya sumber hari Valentine itu dari mana? Mengapa itu bisa terjadi atau mengapa orang kepengen sekali merayakan hari Valentine secara khusus bertepatan dengan tanggal 14. Dan bagaimana gereja Tuhan menyikapi itu. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu pada zaman kekaisaran Claudius, dia seorang kaisar yang sangat berambisi untuk menjadi seorang pemimpin. Dan ketika ia menjadi seorang pemimpin, bagaimana ia berupaya untuk merekrut sekian banyak atau sebanyak-banyaknya tentara yang kelak dipersiapkan atau dipergunakan menjadi orang-orang yang bertempur, orang-orang yang berperang. Karena memang situasi pada waktu itu kekaisaran Romawi sedang dalam tekanan-tekanan, sedang dalam penjajahan-penjajahan. Entah itu penjajahan dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tetapi apa yang dilakukan oleh Kaisar Claudius pada waktu itu untuk menarik, merekrut tentara supaya mereka mau, ya, dia mengeluarkan dekret. Dekret itu melarang pernikahan. Pernikahan dilarang bagi orang-orang yang belum menikah. Supaya apa? Dengan harapan bahwa ketika mereka menjadi tentara, mereka bukan saja bisa berkomitmen untuk mengabdikan diri bagi kekaisaran Romawi,
Tetapi dari satu sisi bahwa mereka tidak lagi memikirkan tentang keluarga mereka. Itu harapan Kaisar Claudius. Kemudian di sisi lain, ternyata ada pergumulan atau ada kesulitan-kesulitan yang harus dia hadapi untuk merekrut para tentara ini, para pria. Kenapa? Karena memang mereka sudah mengikat satu kasih, mengikat satu cinta dengan teman mereka, dengan yang kelak menjadi calon pasangan mereka. Oleh sebab itu menjadi satu keberatan bagi mereka ketika mereka dilarang untuk menikah, ketika mereka dihambat untuk tidak menikah, ketika mereka dibatasi hidupnya, haknya untuk tidak menikah. Memang mereka tidak memberontak besar-besaran, mereka tidak melawan kaisar itu dengan perlawanan melalui misalnya perkelahian, pembunuhan, tidak. Tapi mereka tetap melawan apa yang menjadi dekret yang dikeluarkan oleh kaisar itu. Bahwa mereka tetap saja datang kepada salah seorang yang disebut dengan Santo Valentinus pada waktu itu. Pertanyaannya lagi, ternyata di dalam kehidupan atau pada masa Kaisaran Claudius ini bukan hanya satu orang Valentinus. Ada Valentinus yang di Berni, ada Valentinus yang di Roma. Valentinus di Berni adalah Valentinus yang memang betul-betul seorang santo. Kemudian Valentinus yang di Roma ini, dia sebetulnya awalnya dia seorang dokter begitu ya. Kemudian seorang imam, juga seorang dokter. Dia tidak sendiri, bersama dengan rekannya yang juga sebetulnya rekannya ini sudah berkeluarga. Yang disebut dengan Santo Marius. Ini salah satu pengantar. Nah kemudian ketika orang-orang tentara yang mau direkrut oleh Kaisar Claudius ini datang kepada seorang santo ini untuk melakukan atau mengikat perjanjian kudus, perjanjian pernikahan. Tentu saja sebagai seorang imam yang adalah tugasnya untuk meneguhkan, memberkati pernikahan. Makanya melakukan itu. Ia tahu pasti konsekuensinya. Para tentara tahu konsekuensinya ketika mereka melawan keputusan dari seorang kaisar. Hukumannya adalah mati. Karena siapa berani melawan keputusan kaisar tidak lain kecuali dibunuh. Bagaimana caranya? Kemudian menurut bagian yang pertama ini bahwa sejarah hari kasih sayang ini ternyata Valentinus ini bukan mati tanggal 14. Kalau menurut satu artikel begitu ya, dia mati tanggal 24 Februari. Oleh sebab itu, kemudian muncullah seorang paus yang kemudian hadir setelah dia yang disebut dengan Paus Gelasius. Hidup pada tahun 496. Nah, beliau yang merekomendasi bahwa tanggal 14 Februari merupakan satu tanggal yang diambil. Dia mencetuskan bahwa akan ada hari kasih sayang. Pertanyaan orang lagi, ini Paus Gelasius ini sedang memperingati siapa? Memperhatikan Santo Valentinus yang mana ini? Apakah Santo Valentinus yang di Roma? Ataukah Santo Valentinus yang di Berni? Atau Santo Valentinus yang mati martir di Afrika? Memang mereka ketiganya adalah berjuang untuk yang namanya gereja. Tapi apakah itu menjadi satu acuan? Lalu si Paus ini, kita tetapkan atau saya tetapkan bahwa ini adalah hari kasih sayang. Bukankah sebelum-sebelumnya tidak ada Paus lain, tidak ada orang-orang lain yang memperjuangkan kebenaran, yang memperjuangkan sesuatu yang benar, berani mati untuk sesuatu yang benar. Tapi pada tanggal 14 Februari beberapa orang bingung ya. Kemudian dikatakan, tanggal 14 saya putuskan lalu saya sampaikan kepada orang bahwa akan ada hari kasih sayang itu tanggal 14 Februari. Kemudian cerita yang kedua yang menjadi latar belakang, kenapa? Ada juga yang menganggap bahwa hari Valentine ini atau hari kasih sayang ini bukan bersentuhan, tidak ada sama sekali hubungannya dengan yang namanya Santo Valentinus ini. Mereka berpikir bahwa
pada abad pertengahan, secara khusus di Prancis dan Inggris, ya. Lalu burung-burung mulai berpasangan, burung-burung mulai pergi ke suatu tempat mencari pasangannya. Nah, dalam satu catatan seorang sastrawan Inggris yang bernama Chaucer, ya, dia menulis demikian, bahwa oleh karena alasan inilah, maka hari tersebut ditentukan atau diperuntukkan bagi para kekasih untuk mendorong mereka, ya, mengirimkan pernak-pernik, mengirimkan ucapan, mengirimkan surat, mengirimkan hadiah sebagai tanda kasih sayang mereka kepada orang yang mereka cintai. Ya. Lalu sementara bicara soal perasaan cinta kasih dalam sejarah atau dalam bagian ini, kisah ini tidak menyebutkan sama sekali tentang kehadiran atau intervensinya Santo Valentinus. Kembali lagi ada kemudian satu tradisi yang juga berkembang di Romawi, ada yang disebut dengan Dewi Cinta Romawi. Ini namanya adalah Februata Juno. Nah, 14 Februari kemudian para laki-laki ini, ya, kepada mereka telah dipersiapkan nama perempuan, lalu mereka simpan nama-nama itu di dalam satu baskom, dalam satu tempat, dalam satu wadah, dan tiap laki-laki, secara khusus yang masih lajang tentunya ya, yang belum menikah, kalau udah menikah ya nggak mungkin lah ngambil lagi. Mereka mengambil salah satu nama atau salah satu undian yang kemudian dari itu akan menjadi pasangan mereka. Yang kemudian ketika mereka ambil, mereka buka melihat, wah ini namanya ini udah cocok untuk pasangan saya. Walaupun itu adalah, wah ini kira-kira gimana gitu kan. Kita memilih, nanti kalau undi ternyata bukan yang kita selera, bukan yang kita sukai, bukan yang memang kita kehendaki. Wah gimana ini begitu ya, kok bisa. Tetapi ya, mereka melakukan ini sebagai satu penghormatan mereka, perayaan mereka dalam menghormati Dewi Cinta, dalam menghormati Sang Februata Juno ini. Oleh sebab itu, kemudian dalam bagian ini juga diceritakan. Nah, atas dasar ini juga, maka Kaisar tadi marah. Melihat acara ini. Wah ini menghalangi saya untuk merekrut tentara-tentara. Ya. Sehingga bagian ini merupakan satu bagian di mana orang, inilah kenapa Valentine ini nggak mau kita adakan, kata orang tertentu. Ini kan diadopsi dari budaya, dari penghormatan orang Romawi kepada Dewi, cinta mereka Dewi, yang mereka kagumi, yang mereka hormati. Ini adalah satu bentuk kekafiran bagi orang-orang tertentu, sehingga mereka tidak mau merayakan ini. Tetapi kita tidak mempunyai satu catatan yang lengkap bagaimana sebetulnya sejarah yang lengkap yang memang menerangkan bagian ini. Tetapi paling tidak bahwa ada satu peristiwa di mana orang-orang bersama-sama melakukan satu komitmen mereka, mengikat cinta mereka, mengikat kasih mereka. Kalau saja kita memahami, kita mengerti bahwa hari Valentine, entah itu pengorbanan si Santo Agustinus, entah itu satu penghormatan yang tadi dilakukan oleh orang Romawi kemudian diadopsi oleh suku-suku atau budaya-budaya tertentu, kemudian entahkah itu diambil dari sejarah atau diambil dari kisah yang ada di abad pertengahan ketika itu pernah berkembang. Kita memang tidak sedang membicarakan tentang asal-usulnya atau tidak sedang melihat hal itu. Tetapi paling tidak, kalau saja orang pada tanggal 14 Februari merupakan satu di mana kesempatan untuk orang mengikat cinta, mengikat kasih. Patokan apakah hanya itu? Bukankah sebelumnya orang sudah pernah mengikat cinta itu, mengikat kasih itu? Ibu bapak yang saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang mau kita perhatikan adalah dari bagian ini, apakah kasih Valentine itu adalah kasih eros? Kalau memang kasih eros, apakah kasih eros itu salah? Tentu kita mengenal, secara umum kita mengenal 4 kasih begitu ya, secara terminologi. Kita
kita memahami 4 kasih, misalnya kasih agape. Bagaimana satu kasih yang mulia, kasih yang hanya dari Allah kepada orang yang sebetulnya binasa, tapi Allah mengasihi mereka. Apa yang dikatakan Yohanes? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Allah adalah sumber kasih itu. Allah sang kasih itu. 1 Yohanes mencatat. Dan Kristus Yesus telah menunjukkan kasihnya kepada kita ketika kita masih berdosa. Yang dikatakan Paulus dalam Roma pasal 5 ayat 8. Betapa kasih yang mulia itu. Yang luar biasa yang Allah berikan kepada manusia. Yang Allah berikan kepada orang yang dikasihinya. Yang Allah berikan kepada orang yang diperkenankannya. Kasih yang unlimited, yang tidak terbatas, yang tidak bersyarat. Di mana manusia tidak memiliki syarat satupun untuk Allah kasihi. Karena manusia sudah berdosa dan manusia seharusnya dibinasakan. Kita tidak mendalami itu. Yang kedua, kita mengenal kasih filia. Kasih persahabatan. Di mana orang membangun kasih. Karena memang ada persahabatan, ada pertemanan. Dan itu dinyatakan ketika ketika Daud mengikat kasihnya dengan seorang sahabatnya, Yonatan. Padahal Yonatan adalah anak Saul yang seharusnya secara peraturan Yonatanlah yang akan menjadi raja menggantikan Saul, itu ayahnya. Tetapi Yonatan memberikan satu kesempatan kepada Daud. Ia mengasihi Daud sebagai belahan jiwanya. Dan ketika Petrus berupaya untuk meninggalkan diri dari panggilan, lalu Yesus menjumpai dia. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Engkau tahu. Ketiga, apakah engkau filia terhadap aku? Ya Tuhan. Dengan kondisi, dengan keadaan menangis, Petrus menjawab, ya Tuhan, aku agape terhadap engkau. Kasih, persahabatan, tapi seringkali ketika bersahabat, susah orang menunjukkan kasih. Ada pengkhianatan di persahabatan. Sahabat kadangkala menjadi musuh dan bahkan menjadi orang yang berbahaya. Sehingga kadang tidak sungkan-sungkan orang membunuh sahabatnya. Di mana kasih? Persahabatan itu. Kasih, storge. Di mana kasih yang memang betul-betul hadir dalam kehidupan karena hubungan darah daging. Mau tidak mau, saya sebagai seorang ayah ketika saya memiliki anak, maka mau tak mau saya harus mengasihi anak saya. Karena memang dia darah daging saya, dia adalah keturunan saya. Tetapi ironisnya, kasih ini pun seringkali dinodai, dihancurkan. Tidak sedikit keluarga tidak lagi memiliki kasih kepada keluarganya. Ayah berani dan tega membunuh anak, ibu berani dan tega menganiaya. Demikian juga anak terhadap orang tua, saudara terhadap saudara. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Kasihilah saudaramu. Kasih akan saudara. Setelah kasih akan saudara, baru kasih kepada sesama, kasih kepada semua orang. Tentu ini juga secara tersirat di dalam prinsip ketika Paulus menjelaskan hubungan dalam keluarga. Hai ayah-ayah, janganlah membangkitkan amarah terhadap anakmu. Suatu perintah yang terkandung di dalamnya bagaimana seorang ayah mengasihi anaknya. Dan yang sedang kita bahas adalah kasih eros. Dan kasih eros disebut dengan kasih hawa nafsu. Tentu saja ini kasih adalah antara pria ke wanita, antara wanita ke pria. Lalu bagaimana Pak kalau pasangannya sama jenis? Nanti minggu depan, karena itu hadir lagi ya. Saya tidak akan menjawab, tidak akan menjelaskan itu. Minggu depan Pak Yakub akan membahas itu, bagaimana kasih dalam LGBT. Tapi bagaimana dengan pembahasan kita minggu ini bahwa kasih eros, kasih yang disebut dengan hawa nafsu. Salahkah itu? Kalau salah, bagaimana mungkin
Bisa salah kalau memang itu salah. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Secara pengertian bahwa kasih eros atau kasih yang disebut juga misalnya berdasarkan ini dari kata erotis. Secara alkitabiah memang tidak ada kata eros, kasih eros. Yang ada agapau, misalnya filia. Ya, tapi di dalam Alkitab menerjemahkan kata ini dengan kata hawa nafsu. Hawa nafsu yang dipakai untuk menjelaskan bagian ini. Oleh sebab itu ketika kasih eros menjadi sesuatu kasih yang liar yang tidak terkendalikan adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Karena itu perlu dikontrol, perlu diayomi dengan kasih yang namanya kasih agape. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih eros adalah satu pemberian Allah kepada manusia. Bagaimana tidak? Ketika Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, dan pada mereka Allah menaruh cinta kasih supaya mereka bisa mengasihi pasangannya, supaya mereka bisa mengasihi orang yang kala menjadi suaminya atau menjadi istrinya. Tetapi penyalahgunaan kasih itulah yang terjadi dalam kehidupan manusia tatkala manusia jatuh ke dalam dosa. Maka kasih eros itu sudah tidak lagi dipergunakan sebagaimana mestinya. Kasih eros sudah dipergunakan oleh manusia untuk sesuatu hal yang salah. Mereka mengumbar hawa nafsu untuk sesuatu kejahatan. Mereka mengumbar hawa nafsu mereka untuk sesuatu yang tidak benar. Yang seharusnya mereka mengasihi istrinya, tapi mereka mengasihi orang yang bukan istrinya. Karena itu kasih eros satu kasih yang sangat terbatas. Hanya bisa diberikan oleh pasangan kepada pasangan. Saya nggak bisa mengasihi pasangan atau kekasih lain atau perempuan lain dengan kasih eros. Kasih hawa nafsu. Demikian juga sebaliknya. Kasih eros itu adalah kasih yang diberikan oleh Allah kepada seseorang, kepada manusia. Supaya dia dipergunakan untuk sesuatu yang baik, yang benar. Mengasihi pasangannya. Tentunya harus dipergunakan dalam bentuk atau dalam hubungan pernikahan. Kasih terhadap lawan jenis. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa yang kita baca tadi dari kisah Simson, kemudian bagaimana seharusnya Simson yang memang sudah ditetapkan oleh Allah, ya, di dalam ayat yang kelima, ayat yang keempat, ketika Simson berkata kepada ayahnya, berkata kepada ibunya bahwa dia akan jatuh cinta atau ia telah jatuh cinta, ia telah melihat seorang gadis Filistin dan pulang untuk memberitahukan kepada ayah dan ibunya. Lalu apa yang dikatakan oleh ayah dan ibunya? Tatkala ia berkata, tolong ambillah seorang gadis, seorang putri, seorang perempuan untuk menjadi istri saya. Dia adalah seorang Kanaan. Dia adalah seorang Filistin maksudnya. Tapi apa yang dikatakan oleh ayahnya? Ibunya berkata, tidak adakah di antara kamu, di antara anak-anak perempuan sanak saudara kita, atau di antara seluruh bangsa kita, yang bisa menjadi istrimu, Simson? Ada kegairahan, ada kerinduan Simson untuk menikah dengan orang Filistin ini. Memang kalau di dalam ayat yang keempat tadi sudah dijawab. Sebetulnya, ya, ayat yang ketiga, Allah sudah menyatakan hal itu. Tapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Artinya ketika Simson mengasihi Delila, ketika Simson berupaya untuk menikahi Delila, Simson sedang menggunakan atau sedang dikuasai, kalau saya menggunakan bahasa itu, kasih eros. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 25 juga menjadi sesuatu yang sangat menerangkan bagian ini ketika Paulus bicara, hai istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana Kristus, sebagaimana jemaat kepada Kristus, sebagaimana
Kristus telah mengasihi kamu, demikian juga suami harus mengasihi istri. Hubungan antara suami istri ada kasih. Kalau tidak ada kasih eros antara hubungan suami istri, sesuatu yang sangat berbahaya. Saya mengasihi istri saya hanya dengan kasih agape. Lalu saya tidak birahi, lalu saya tidak nafsu dalam tanda kutip. Bagaimana mungkin? Tentu di dalam pernikahan ada kasih agape, ada kasih eros. Oleh sebab itu di dalam pernikahan tidak hanya semata-mata hanya ada kasih eros, sesuatu yang sangat berbahaya. Ketika hanya ada kasih eros dalam pernikahan, istri hanya bisa menjadi tempat pemuasan hawa nafsu suami. Sebaliknya, suami hanya bisa menjadi tempat kepuasan bagi seorang istri. Selebihnya tidak mengasihi lagi. Oleh sebab itu di dalam kasih, dalam pernikahan, dalam keluarga, dalam rumah tangga yang telah dipersatukan oleh Tuhan, kasih itu memang harus ada. Tapi juga jangan lupa kontrol dengan kasih agape. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kejadian pasal 6 ayat 2. Ketika anak-anak Allah melihat anak-anak manusia, anak-anak perempuan manusia. Lalu cantik-cantik. Yang mau, yang menikahi anak-anak perempuan itu. Kita sudah PA itu ya. Anak-anak Allah mengacu kepada keturunan Set. Anak-anak manusia mengacu kepada keturunan Kain. Demikian juga dalam 2 Samuel pasal 11 ketika Saul dalam kenyamanan sebagai seorang raja yang melihat ada Batseba. Ia birahi, ia sedang dikuasai oleh hawa nafsu, oleh kasih eros itu sehingga ia tidak mampu mengendalikan diri, rela membunuh suaminya, Uria, suami dari Batseba. Kasih eros ketika tidak dikendalikan dengan baik, ketika tidak dikuasai dengan benar dalam kasih agape, maka sesuatu yang sangat berbahaya, bisa membunuh, bisa membinasakan. Bapak saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu mari kita melihat bagaimana sebetulnya. Akankah kasih Valentine itu adalah kasih eros? Kalau memang kita mengambil dari satu sejarah, kita ambil saja dari kisah Santo Valentinus ini tadi. Yang mengasihi orang-orang yang sudah mempersiapkan diri untuk menikah. Lalu ia rela mati, dia memberkati mereka. Tidak mau tahu, meski pada akhirnya ia harus dipenggal, ia harus dibunuh. Tapi konsekuensi itu ia terima. Suami atau calon-calon pada waktu itu, baik pasangan, mereka sudah tahu mereka akan dibunuh kalau mereka menikah. Karena memang dekret Kaisar Claudius sangat tegas melarang pernikahan itu. Tapi tetap mereka maju. Maju. Pertanyaan, siapa yang mampu membendung kasih? Siapa yang mampu membendung cinta? Pengorbanan adalah harga dari sebuah kasih sayang. Pengorbanan adalah harga dari sebuah cinta itu. Kasih. Pengorbanan. Valentinus berani mati untuk kasih, untuk cinta. Kalau kita melihat kisah-kisah lain juga banyak ya. Seperti Romeo dan Juliet kita baca. Wah, Romeo dan Juliet. Kasih yang berani mati untuk mempertahankan cinta. Dalam kapal Titanic juga. Siapa pemerannya juga berani mati. Karena cinta. Simpson. Dan dalam sejarah-sejarah lain banyak berani mati cinta. Karena cinta. Bagaimana kita melihat ketika Kristus yang adalah Allah itu berani mati untuk orang yang sebetulnya sudah binasa, yang mengasihi mereka. Karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan anugerahkan kasih, ketika Tuhan anugerahkan cinta, pergunakanlah cinta itu di dalam satu hikmat, dalam satu bijaksana Allah. Untuk mengasihi sama. Mengasihi pasangan. Mengasihi Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan adalah kasih agape. Kasih. Di mana kita mengasihi Allah harusnya.
Karena Tuhan telah mengasihi kita. Saya mengakhiri bagian ini dengan mengutip satu pernyataan seorang tokoh besar sebelum Calvin, sebelum Luther. Beliau adalah Santo Agustinus, ya. Satu pengajaran yang luar biasa, baik bagi nanti sebagian diambil oleh teman-teman kita di Katolik, sebagian juga diambil oleh Protestan dari pengajaran Agustinus ini. Beliau adalah seorang yang hidup dalam kejahatan yang sangat jahat sampai orang tuanya menangis dan terus-menerus berdoa supaya anaknya tidak terjerumus, supaya anaknya tidak terus-menerus hidup dalam kejahatan itu. Hidup dalam dosa perzinahan. Hidup dalam dosa seksual yang diikat, memang betul-betul diikat oleh dosa seksual. Sampai ibunya yang setia kepada Tuhan, yang adalah seorang santo juga, Monica, berdoa kepada Tuhan, selamatkan, tolong anak saya ini. Dan sampai pada satu saat di mana Agustinus dalam kedaulatan Allah, bagaimana dia menjelaskan ketika hidup dalam hawa nafsu, ketika nafsu seksual dianggap sebagai sesuatu yang dibiarkan dan tidak dalam kontrol kasih agape, maka Agustinus menyebut itu adalah suatu pemberontakan terhadap Allah. Oleh sebab itu kamu tidak dapat mengasihi, kata Agustinus, kecuali melalui kerendahan hati. Di dalam kasih eros, mesti ada kerendahan hati di sana. Dari mana kerendahan hati? Kalau bukan daripada Kristus yang telah mengerjakan kerendahan hati bagi manusia itu. Ingat, merayakan Valentine tentunya bukan sesuatu yang harus kita rayakan. Karena itu bukan hari raya gerejawi. Tapi tidak salah ketika kita memahami, melakukan dalam perspektif terang iman Kristen. Di mana ada kebenaran disampaikan. Berikanlah sesuatu yang bisa kamu berikan sebagai wujud nyata dari kasihmu. Bukan saja kepada pasanganmu, bukan saja kepada saudara-saudarimu, bukan saja kepada keluargamu. Tapi berikanlah kasih itu kepada orang yang membencimu juga. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati.